Hai semuanya, balik lagi sama aku Kalala dari Ayo Mari Jalan. Di channel ini aku akan review sejujur mungkin hal-hal seputar hotel, tempat bermain, tempat wisata, resto keluarga yang pastinya kids friendly dan family friendly. Jangan lupa subscribe channel ini dan follow account Ayo Mari Jalan di TikTok dan Instagram supaya aku semangat untuk bisa terus ajak kalian jalan-jalan online. Selamat menonton! Hai semuanya, di video kali ini Kalala mau share perjalanan aku dan keluargaku waktu ke Bali kemarin di awal Mei. Aku di Bali itu 6 hari dan ini adalah video hari pertama. Di hari pertama aku menginap di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dan kalau kalian lihat, ini ciri khas tol di Bali banget ya. Naik tol yang kanan kirinya itu ada pemandangan laut, plus langitnya cerah banget, birunya biru banget. Hal yang jarang banget kita temuin di Jakarta ya. Biasa kalau di Jakarta tuh terlalu banyak polusi, jadi langit biru tuh jarang kita ketemuin. Nah, aku dari airport itu pagi, perjalanannya itu sekitar 20 menit, kurang lebih 12 kilo. Aku nyampe ke Sofitel sebenarnya siang karena mampir sana sini dulu. Jadi nggak pas 20 menit gitu. Nah, pas sudah sampai di daerah Nusa Dua, kita akan masuk ke area ITDC. Ini ITDC itu emang area wahnya tourism di Bali ya, karena emang banyak resort-resort bagus di sini. Hotel yang aku datengin ini cocok untuk kalian yang mau liburan sama keluarga dan anak-anak, karena hotel ini sangat-sangat kids friendly. Sofitel tuh kayak tahu banget gitu loh cara manjain tamu dari orang tua sampai ke anak-anak, dan anak-anakku juga pas nginep di sini dia ngerasa berkesan banget. Dia sampai bilang kids clubnya seru banget gitu. Nah, pas sampai di hotel, aku diarahkan ke lobinya di atas. Aku drop barang-barangku di lobi dan suamiku ke bawah lagi untuk menuju tempat parkir. Kalau misalnya kalian lihat ya tadi dari arah security check kita ke lobi itu udah berasa banget vibe Bali Resortnya. Pepohonan hijau tertata kanan kiri itu cantik ya. Dan pas nanti abis drop barang nih kita ke bawah itu bisa ngeliat juga tuh bener-bener pepohonan yang asri tertata dengan sangat rapih. Dari parkiran ke lobi itu kan lumayan ya, naiknya nanjak. Jadi bisa minta tolong security untuk panggilin bodyguard, nanti kita dijemput untuk di drop ke lobinya. Untuk staffnya di bagian security juga di bagian lobby semuanya sangat-sangat helpful. Ini juga belinya dari awal aku check in sampai aku check out sangat-sangat helpful. Untuk lobinya seperti resort di Bali pada umumnya dia open space gitu dengan udara terbuka. Lobinya juga cantik ya, dia kayak bentukannya nih kayak melingkar gitu. Terus aku suka deh sama desain atapnya tuh, bagus ya, kayak ala-ala tradisional gitu. Untuk resepsionis ada di ruangan tertutup di sisi kiri, tapi memang awalnya tuh agak ngebingungin gitu loh, ini aku masuk ke arah mana ya, tapi akhirnya aku nemuin ada tulisan resepsionis gitu di luar ruangan. Terus habis itu ini kita mau masuk ke ruangannya. Untuk check in dia cepat. Kita diminta KTP dengan nama yang menginap dan deposit minimal 1 juta. Jadi kalau ada transaksi bisa langsung charge ke kamar aja. Untuk ruangan resepsionis dia nggak terlalu besar ya, dan ruangannya tertutup. Jadi kalau anak-anak bosen bisa jalan-jalan di lobi yang melingkar tadi itu. Setelah dapat kamar, akhirnya dari sini kita diarahkan sama staffnya untuk ambil welcome drinknya. Welcome drink ada pilihannya, semua non-alkohol. Untuk yang punya member Accor, dia lebih banyak lagi pilihan minumnya tuh. Ada yang alkohol dan non-alkohol. Nah, tuh lihat deh ini untuk ruangan tempat kita menikmati welcome drinknya. Jadi dia kayak modelnya kayak di ujung gedung gitu. Jadi kita ngelihatnya tuh pemandangan alam dan juga pemandangan pantai. Kita bisa ngelihat tuh pantainya dari sini. Bagus ya, bagus banget lagi. Dan cuacanya tuh lagi pas banget gitu loh, terik. Jadi pas deh pokoknya. Nah terus ini minumannya aku cobain semua rasanya.
Dan setelah itu kita dikasih kartu kayak gini nih, jadi kita bisa scan buat tahu detail aktivitas di hotel ada apa aja, jadi kita nggak bolak-balik nanya ke staffnya. Lanjut, setelah dapat kartu dan kita ambil welcome drinknya, kita mau jalan-jalan ngeliat fasilitasnya dulu ada apa aja sebelum masuk ke kamar. Untuk semua fasilitas itu ada di lantai bawah. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sisi kanan nih, aku jalan dari ujung ke ujung sepanjang jalan itu ada pool gitu. Nah, itu kayaknya untuk kamar-kamar yang akses langsung ke pool. Nah, itu aku nggak tahu deh kalau misalnya untuk yang menginap bukan kamar akses pool apakah boleh berenang di situ atau enggak. Nah, nih udah bener-bener dari ujung ke ujung gitu. Seru deh kalau misalnya mungkin teman-teman mau ambil kamar yang akses ke pool. Tuh, lihat. Bener-bener ya dari ujung ke ujung, dan tempatnya tuh memang asri banget. Ya tipe-tipe Bali Resort pada umumnya ya, bener-bener pepohonan di mana-mana. Nah, fasilitas yang pertama yang kita mau lihat adalah kids poolnya. Untuk kids pool, dia terbagi dua, ada pasir-pasiran di pinggir kolamnya gitu. Dan untuk poolnya ini dua-duanya cetek, mungkin anak sekitar 3 tahun gitu udah bisa dilepas. Anakku sih 4 tahun aku lepas main sendiri. Dan besokannya tuh si kakak lebih suka berenang main di kolam dewasanya justru, karena mungkin ini kayak terlalu anak-anak banget gitu loh. Untuk balita cocok sih. Seru, ada pancuran-pancuran airnya gitu, terus ada perosotannya. Terus waktu itu aku juga nggak berenang dan aku bisa nemenin aja di pinggirannya. Nah, ini ada kids villa atau kids clubnya, ada indoor dan ada outdoor. Aktivitasnya banyak. Untuk anak di atas 4 tahun boleh dititipkan maksimal 2 jam per hari dan harus pakai kaos kaki. Untuk anak-anak di bawah 4 tahun harus ada pendamping, dan pendampingnya juga harus pakai kaos kaki. Menurut honest reviewnya si kakak, kids clubnya itu seru banget. Dia bilang sih one of the best. Dia pulang-pulang dari kids club tuh bawa 2 hasil arts and craft gitu. Dan apa ya, aku pas nemenin di sana juga ngeliat staff-staffnya tuh beneran main sama anak-anaknya. Waktu itu lagi pada main The Floor is Lava. Nah, ini untuk area outdoornya gede banget ya, luas, jadi puas nih anak-anak main. Sementara kita bisa, misalnya kita mau berenang atau mau pijit misalnya, nah kita bisa titipin anak-anak di sini. Nah, ini untuk ruangan indoornya juga tertata dengan rapi, bersih, wangi, oke banget deh, highly recommended. Nah, terus ini untuk aktivitas outdoornya, ini kayak apa ya, area terbukanya gitu. Kita bisa main badminton di sana, terus kita bisa nyewa sepeda, terus itu ada lapangan gede, kita bisa main bola di sana. Terus di sisi kanan itu dia ada panahan nih, di sisi kanan ini. Tuh, itu kita bisa main panahan di sana. Dan ini tuh sebenarnya jalan, kalau kita terus itu masuk ke private beach. Dan emang sayang banget aku tuh lupa videoin private beachnya. Tapi private beachnya itu dia yang pasti bersih dan sepi karena memang private beach ya. Nah, terus kalau kalian lihat itu gazebo itu bisa pijet di sana. Jadi pijet selama 30 menit gitu. Ini kita masuk ke main poolnya. Main poolnya bener-bener dari ujung ke ujung, jadi dia ada sekat-sekatnya gitu. Ini pool yang pertama, dan ini pool yang kedua, dan terus ke depannya itu kolam renang semua. Jadi bener-bener gede banget. Bener deh, puas kalau berenang di sini. Dan ini langsung kita mau ke kamar. Untuk kamarnya aku booking luxury room with plunge pool tanpa breakfast. Harga normalnya itu sebenarnya 3 jutaan, tapi aku dapat potongan dari Accor, jadi aku bayar 1,3. Pas masuk kamar, ini kita langsung tempat buat naruh koper-koper gitu ya. Tuh, terus kamarnya luas. Ini king size bed dan nuansanya kayak coklat-coklat gitu ya. Terus ada sofanya juga, ada meja kecilnya, terus ada meja yang agak gedean juga untuk makan. Terus abis itu kalau misalnya kalian nginep, jangan lupa mention ada berapa anak yang datang supaya pihak hotel bisa menyiapkan lebih. Nah, ini anak-anak dikasih little
gift, ada cupcake, dan ada krayon. Lumayan mereka bisa gambar-gambar. Nah, di sebelahnya itu ada minibar. Minibarnya itu semuanya berbayar. Jadi waktu pas check out ada staff yang ngecekin kita konsumsi minibarnya atau enggak gitu. Nah, di sebelah pintu itu ada extra pillow, ada kimono, ada safe deposit box, ada slipper juga di sini. Dan ini kita masuk ke kamar mandi. Kamar mandinya itu luas dan nuansanya masih dominan coklat tua gitu ya. Jadi tradisional gitu, terbagi 3 juga. Ada bathtub, ada ruangan yang untuk toilet, dan ada ruangan untuk showernya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ke toilet atau ada yang mandi, jadi kita nggak rebutan. Tuh, ini ruangan showernya juga gede, dan untuk sabun samponya itu dia modelnya yang pump gitu. Dan untuk amenities standar hotel bintang 5 ya. Amenitiesnya lengkap. Terus di bagian wastafelnya juga itu ada tambahan air mineral gitu. Nah, ini kita mau masuk ke bagian best part dari kamar ini, yaitu plunge poolnya. Plunge pool ini cetek, jadi aman untuk anak-anak. Ada gazebo-nya, ada tempat untuk jemur, tapi kalau aku lebih dipakai untuk jemur baju sih waktu itu. Terus ada kursi-kursi di pinggiran, itu untuk duduk-duduk sambil nemenin anak-anak main di plunge pool. Nah, tapi tipe kamar ini tuh bukan tipe kayak yang private villa gitu ya, yang completely private, dan udah diinfoin juga pada saat check-in. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat nih, nah di sini di sisi kanan pembatasnya dengan kamar yang lain itu cuman kayak pembatas bolong-bolong kayak gini aja, dan di depannya juga pembatasnya kayak tanaman gitu. Jadi yang nggak yang tertutup banget kayak private villa gitu. Dan menurut aku sih ini bukan kekurangan ya, karena aku nggak expect ini sebagai private villa gitu. Dan kalau misalnya ada tamu-tamu yang menginap di atas, di lantai-lantai atas tuh, kalau misalnya mereka ke balkon itu bisa ngeliat ke bawah gitu. Nih, lihat deh. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ke atas, itu yang dari balkon bisa lihat ke bawah. Kekurangan kamar ini cuma satu, jadi waktu pas hari kedua aku baru sadar kalau ini bisa dibuka tanpa kartu. Cuman ya udahlah ya, aku udah mau check out, jadi nggak ngomong apa-apa juga ke staffnya. Dan ini waktu pas sore-sore aku mau anterin anak-anak ke kids club, tapi aku nyasar justru ke lorong yang ternyata itu villa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang bener-bener completely private, teman-teman bisa pilih villa yang ini dibandingkan yang kamar dengan plunge pool. Lanjut, malamnya kita ambil dinner di sini karena kita nggak ngambil breakfast kan. Kita tuh dapat potongan 50% karena pakai member Accor. Jadi budget breakfast kita pakai untuk dinner. Untuk resto breakfast dan dinner itu seharusnya di tempat yang sama ya. Jadi dari kualitas dan rasa aku yakin pasti juga sama. Dan ini adalah gong over stay di Sofitel. Semua makanannya nggak ada yang fail. Berani bumbu, berasa banget. Servis dari Mas Alit juga oke banget. Dan yang paling enak itu justru dari halal food cornernya. Kalau kalian suka Indian food, chicken tikka, lem curry, semua nggak ada yang miss, satupun enak banget. Mamaku tuh kalau bikin lem curry juga enak banget, dan aku kira itu dia yang paling enak sedunia. Tapi ternyata, maafkan aku mah, ada lagi yang lebih enak. Dan aku juga salut sama Sofitel karena dia udah taruh logo halal di setiap tag makanannya. Dan ini baru pertama kali aku lihat di hotel manapun. Lengkap banget dari dessert, main course, terus salad bar, semuanya lengkap. Oh ya, dan kalau misalnya kalian tahu Mark Wins, dia salah satu food youtuber gitu, dan dia bilang buffet di Sofitel ini adalah buffet paling enak menurut dia, dan aku setuju sih 100%. Kalau kalian mau nginep di sini wajib sama breakfastnya biar bisa nyobain di resto yang sama. Kebetulan waktu pas aku di sini ini lagi Mexican night gitu loh, jadi memang dinnernya rata-rata Mexican food, tapi cocok di lidah aku. Aku pernah nyobain Mexican food di tempat lain tuh nggak cocok gitu, kayak nggak nendang gitu. Tapi kalau ini enak, pas gitu, dan anak-anakku juga suka. Jarang-jarang mereka suka makanan-makanan yang unik gitu.
Dan udah, aku nginep di sini cuma 2 hari, besokannya aku pulang. Aku pindah ke hotel lainnya di daerah Legian. Jadi pas hari kedua itu kerjaan kita cuma berenang ke pantai, repeat, udah deh. Habis itu ini kita mau pindah ke hotel berikutnya. Nantikan video aku berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Oke, bye.